Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah minal muslimin wal muslimati rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Salah satu bentuk nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Kita akan bahas 15 hal yang harus ditunaikan. Yang kita masuk bab yang ke-14, hak pekerja. Ya. Dan kita nanti sebisa mungkin akan lanjutkan hak yang ke-15, bab hak pengusaha. Jadi karena waktunya terbatas, mungkin sedikit kita akan ringkas. Bab yang ke-14 yaitu hak pekerja. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil, yang telah mewajibkan keadilan atas dirinya dan juga mengharamkan kezaliman di antara hamba-hambanya. Di dalam kehidupan ini manusia saling membutuhkan. Ada yang berperan sebagai pekerja, ada juga yang mempekerjakan. Dari sinilah muncul hubungan antara majikan dan pekerja, pengusaha dan pekerja. Ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan hikmah dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, seandainya semua manusia itu kaya, tentu tidak akan ada yang mau bekerja. Besok bekerja tempat saya, oh maaf, saya tidak butuh pekerjaan. Dia tidak mau. Kenapa? Oh, saya bisa mempekerjakan, saya kaya. Nah, seperti itu. Sebaliknya, jika semua orang miskin, tentu tidak ada yang dapat memberi pekerjaan. Ya. Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan hubungan ini berjalan tanpa aturan. Justru Islam hadir untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan kerja, dengan prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak terjadi kezaliman dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Saya yakin di antara kita ini, kalau tidak jadi bos, itu pasti jadi pekerja atau karyawan. Rata-rata itu seperti itu, kecuali memang orang-orang yang mandiri. Adapun di antara yang perlu diketahui hak pekerja, yaitu pengertian tentang upah. Ini yang pertama. Upah ini secara bahasa ma'hudatun minal ajri wal aslul ajri al-iwad. Diambil dari kata al-ajr, upah. Dan asal makna al-ajr adalah al-iwad, yaitu imbalan atau pengganti. Adapun secara istilah yaitu
abdu mu'awadatin ala manfaatin ma'lumatin mubahatin bi'audin ma'lumin, yaitu akad tukar menukar atas manfaat yang jelas dan halal dengan imbalan yang jelas. Ini bisa dilihat di dalam syarah Zadul Mustaqni Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar As-Sinkiti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang permasalahan ini. Di antaranya Allah sebutkan fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Surat At-Talaq 65 ayat 6. Allah juga menyebutkan qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Mengisahkan putri, yang menyebutkan Nabi Syuaib, ya, salah satu di antara kedua perempuan itu berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Disebutkan di dalam surat Al-Qasas 28 ayat 26, menunjukkan tentang apa yang hal ini lumrah berlaku semenjak dahulu sampai sekarang. Orang yang kerja, ada juga yang mempekerjakan. Begitu pula Rasulullah SAW dahulu pernah mempekerjakan orang kafir, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wastajara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min bani Dil summa min bani Abd ibn Adi hadiyan hirritan al-hirir al-mahiru bil hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengupah seorang lelaki dari Bani Dil, ya, kemudian dari Bani Adi bin Adi, Abd bin Adi, sebagai penunjuk jalan yang sangat ahli. Dan al-kir adalah orang yang sangat mahir dalam penunjukan jalan. Ia termasuk sekutu dari keluarga Al-As bin Wa'il dan masih berada di atas agama orang-orang Quraisy. Artinya apa? Ini masih orang musyrik, ya. Jadi boleh kalau dia bekerja, boleh pada orang yang beriman, dia memiliki keahlian, boleh. Termasuk Abu Lu'lu'ah Al-Majusi itu asalnya dipekerjakan, cuman berkhianat. Yang kita bahas bukan berkhianatnya ini, akan tetapi bolehnya ini, dan sangat banyak, ya, mendatangkan arsitek dari non muslim, ya, itu dibolehkan. Namun keduanya mempercayainya, maka keduanya menyerahkan dua tunggangan mereka kepadanya dan berjanji untuk bertemu di Gua Taur setelah 3 malam. Ini kita tidak panjangkan karena apa? Kita ringkas waktunya. Sejarah bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Yang menjadi syahid pembahasan ini adalah bolehnya mempekerjakan non muslim. Kemudian yang kedua, agar bersikap adil kepada pekerja. Kenapa kita angkat ini? Karena umumnya orang-orang yang kuat secara ekonomi, orang kuat secara bisnis, itu banyak yang menindas orang-orang yang lemah. Makanya yang kedua yang harus dipenuhi seorang pengusaha terhadap pekerjanya, yaitu harus memiliki sikap adil. Hendaknya dia bersikap adil kepada pekerjanya. Banyak ayat-ayat menyebutkan secara umum maupun secara khusus tentang bagaimana kita diperintahkan agar bersikap adil.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Surat An-Nahl 16 ayat 90. Allah juga berfirman, "Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah 60 ayat 8. Semakna dengan ini surat Al-Hujurat 49 ayat 9. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin 83 ayat 1 sampai 3. Lu apa hubungannya dengan pekerja? Mungkin ada yang bertanya demikian. Ya, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini sifatnya umum. Ya. Bisa betul-betul orang-orang yang melakukan transaksi ketika mereka mengeluarkan barang-barang untuk dijual atau dikirimkan, mereka menggunakan timbangan yang ini. Ketika mereka menerima barang dari luar, mereka menimbang dengan timbangan yang ini. Kenapa? Ada sepeleng, ya, ada kelebihan, dan saya tahu persis. Artinya pernah menyaksikan hal-hal semacam ini. Ini secara khusus, secara umum, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maknanya luas ayat ini. Bisa seseorang antara suami dan istri, bisa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seseorang menuntut istrinya supaya berbakti, supaya menghargai, supaya dia taat dan lain sebagainya. Di sisi lain, dia mengurangi kewajibannya, dia tidak menunaikan haknya. Sebaliknya juga demikian. Begitu pula seorang pekerja, ya, dia dituntut seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi haknya dikurangi. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Adapun dalil atas kewajiban kita berbuat adil dari sunnah, dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakantum fa'dilu wa idza qataltum fa'asinu fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin." Jika kalian memutuskan perkara, maka berlakulah adil. Dan jika kalian membunuh dalam hukuman ataupun perang, maka lakukan dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadis ini riwayat Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awthad, dihasankan Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi, ya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku, dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tidak boleh seorang pengusaha menzalimi pekerja. Ini tidak boleh. Dia harus mengukur hal-hal semacam itu, bagaimana seandainya itu terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketiga, memperjelas ketentuan waktu yang disepakati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini. Ya, bagaimana mengisahkan Nabi Syuaib ini ketika
mempersyaratkan Nabi Musa untuk menjadi calon menantunya. Ya. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hadaini ala an ta'jurani thamani hijaz fa in admanta ashran fa min indik wa ma uridu an ashuqa alayka satajiduni insyaallah minas solihin. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqul wakil. Dia Syuaib ini berkata, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anak perempuanku ini dengan syarat kamu bekerja kepadaku selama 8 tahun. Ya. Jika kamu menyempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu dari kamu sendiri. Aku tidak ingin memberatkan kamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang baik. Ini ucapan Nabi Syuaib. Ya. Dia Nabi Musa alaihissalam berkata, itu perjanjian antara aku dan kau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku lagi. Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Sebutkan dalam surat Al-Qasas 28, 27 dan 28. Mungkin ada sebagian itu kan terkait mahar, ya. Maka ulama menjelaskan ini terkait mahar. Belum mahar itu kan untuk anak perempuan. Ada juga menjelaskan seperti Syekh Mahmud Al-Misri, bisa jadi hal itu diberikan hasil-hasilnya kepada putrinya. Kita tidak sedang membicarakan hal ini, tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana memperjelas ketentuan pekerja. Ya. Oleh karena itu, siapapun yang bekerja baik atas nama pribadi maupun lembaga pribadi seperti apa, mungkin secara individu dia bekerja di tempat orang, ya, ataupun atas nama lembaga, dia pegawai negeri, dia seorang guru, maka hendaknya memperhatikan waktu-waktu yang telah disepakati, waktu-waktu yang sudah ditentukan. Berapa banyak orang itu bekerja jam 7 yang sudah disepakati, tetapi datang jam 9, datang jam 10. Hal ini berlaku bukan hanya sebulan 2 bulan, terus menerus. Berapa jam yang telah dia korupsi. Jadi korupsi bukan hanya tentang uang, tapi waktu. Sehingga apa? Dari 2 jam atau 3 jam yang dia korupsi ini terkumpul dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dalam sekian tahun, berapa ribu yang telah dia makan dari gaji buta itu. Makanya jangan heran, di antara sebab anak-anak seseorang, ini hanya di antaranya, itu mereka itu tidak taat, tidak berbakti, bisa jadi dari hal-hal yang semacam ini diremehkan, dianggap hal biasa, padahal hal semacam ini halal apa haram? Renek suaranya. Halal apa haram? Halal. Haram, jelas haram. Ya. Jadi kita harus tegas, hal ini haram, tidak boleh. Ya. Harus diperjelas, disepakati. Ya. Bahkan kita prihatin, ada orang yang bertahun-tahun itu tidak berangkat kerja, tapi gaji itu terus mengalir. Ya, itu realita. Maka tidak boleh semacam ini. Jadi orang bekerja juga seperti itu, harus diperhatikan. Kalau memang dia punya utur, dia disampaikan kepada atasannya. Begitu pula, sekalipun pekerjaan itu sifatnya borongan, juga harus diberi ketentuan. Ya, harus diberi ketentuan. Apalagi kalau sudah ditentukan dengan pengusaha atau yang mempekerjakan. Ini estimasinya berapa waktu? Insya Allah nanti 1 bulan selesai, ya, ringan dia.
Ternyata perjalanan waktu dia garap di sini, dapat order lagi, garap di sana, dapat order lagi, garap sana lagi. Yang sini terbengkalai. Ya, kirim 1 orang, kirim 2 orang. Dari yang 1 bulan berubah menjadi berapa? 10 bulan. Maka ini hukumnya tidak boleh. Dolim. Dia dolim. Hal semacam ini tidak boleh. Ya, meskipun borongan, kecuali dari pemiliknya itu, udah tidak apa-apa. Ini kita juga longgar, modal juga terbatas. Nah, itu beda. Jadi kalau pemiliknya mengharapkan segera jadi, dia seenaknya, ini dolim. Tidak boleh. Ini sesuai waktu yang telah disepakati ataupun menurut kebiasaan setempat. Kemudian yang keempat, hak pekerja, yaitu hendaknya orang yang memperkerjakan menyegerakan upah dan tidak mengurangi yang sudah disepakati. Jika pekerja sudah melakukan pekerjaannya, hendaknya segera diberi upahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian yang telah kalian sepakati. Surat Al-Maidah 5 ayat yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tu al-ajira ajrahu qabla ayyajifa araquhu." Berikanlah upah para pekerja itu sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi di dalam Sunan As-Shaghir, yang sankan Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Ini menunjukkan apa? Agar kita segera memberikan upah tersebut. Ya. Tidak menunda-nunda. Kusuk ya, Le. Engko nek kesana tawai ya, Le. Ini jangan seperti itu. Ya, dia juga membutuhkan, yang namanya orang, uang itu kalau kita suka disegerakan, orang lain juga suka disegerakan. Dia Rasulullah juga menyebutkan, "Talatatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." 3 golongan aku yang akan menjadi lawannya nanti pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun atabi tsumma ghadara. Seseorang yang berjanji atas namaku lalu dia mengingkarinya. Wa rajulun ba'a khurran fa'akala thamanahu. Seseorang yang menjual orang merdeka, ya, kemudian memakan harganya. Kemudian wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Seseorang yang mempekerjakan seorang buruh, ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya tetapi tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi banyak sekali kontraktor-kontraktor itu, ya. Mereka mencari untuk mengerjakan ini, setelah selesai uang diterima dia kabur. Ini sangat zalim kepada para pekerjanya. Ini larangan keras. Kemudian yang kelima, menyimpan dan mengembangkan upah yang belum diambil. Jadi apabila pekerjanya ini belum diambil uangnya, hendaknya disimpan, ya, disimpan. Atau kalau dia bisa berbuat lebih baik, hendaknya dikembangkan, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intalaqa thalathatu rahdin mimman kana qablakum hatta awwa al-mabita ila qar fadakhaluhu fanhadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar." Rasulullah mengisahkan dahulu 3 orang dari umat sebelum kalian berangkat hingga mereka akhirnya bermalam di sebuah gua. Lalu tiba-tiba gua ini, ya, ada batu dari gunung itu longsor, kemudian menutup pintu gua ini, blek, sehingga tidak bisa keluar.
Salah satu di antaranya itu berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita harus berdoa kepada Allah. Subhanallah. Jadi yang satunya mengisahkan tentang bagaimana merawat orang tua, yang satunya bagaimana dia meninggalkan hartanya, menjaga kehormatan seorang wanita dan dirinya. Kemudian yang satunya ini menyebutkan di mana orang tersebut berkata, ya Allah, sesungguhnya aku pernah mempekerjakan beberapa pekerja, aku telah memberikan upah kepada mereka, kecuali satu orang yang meninggalkan haknya kemudian dia pergi. Maka aku mengembangkan upahnya itu hingga menjadi harta yang sangat banyak. Setelah sekian lama dia datang kepadaku kemudian berkata, wahai hamba Allah, berikan upahku. Maka aku pun berkata, semua yang kamu lihat berupa unta, sapi, kambing dan juga budak itu milikmu. Apa kata orang yang bekerja ini? Wahai hamba Allah, kamu jangan mengejek saya, jangan memperolok-olok saya. Dia berkata, aku tidak memperolok-olokmu. Setelah dia yakin semua dia ambil, semua diambil tanpa menyisakan sedikit pun. Ini uang yang dia bekerja tadi itu berubah menjadi sangat banyak. Tidak lagi berpikir, ya sudah kalau gitu 5 ekor kambing itu atau sapi itu saya tinggalkanlah, yang lain saya bawa. Tidak, semua diambil. Ini. Tapi dia ikhlas, ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharap wajahmu, maka bebaskanlah kami dari apa yang kami alami ini. Maka batu itu pun lengser, mereka pun keluar dan berjalan. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan bagaimana betapa amanahnya orang tersebut. Lalu orang-orang sekarang bagaimana? Orangnya pergi, ya sudah, salah duit enggak toh. Duit ya rene ya tak pikir rene ya tak pek. Tapi ini tidak, dia kembangkan. Masya Allah. Sekarang kalau kita kembangkan 2 kambing dari tahun 2000 menjadi 2005 itu menjadi berapa? Sehingga sangat logis kalau menjadi sangat banyak. Itu hendaknya dia simpan atau dia kembangkan. Yang keenam, tidak membebani perkara yang tidak mampu dan berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah 286. Allah juga berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat la yukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-A'raf 7 ayat 42. Seorang majikan juga tidak boleh membebani pekerjaan yang membahayakan. Jadi tentang agama saja seperti itu, apalagi urusan dunia min babil aula, ini lebih utama untuk tidak membebani kecuali sebatas kemampuan. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Sahih Syalbani. Demikian pula dari Ma'rur bin Suwaid, dia berkata, aku pernah bertemu dengan Abu Dar di Rabdah, dan saat itu dia mengenakan satu set pakaian hullah dan juga budaknya juga mengenakan satu set pakaian hullah. Budak dengan majikan ini sama-sama memakai pakaian yang mewah. Maka aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Kenapa ini kok sampai bertanya? Heran, bagaimana mungkin budak ini kok dipakai sama seperti majikannya? Kemudian
Abu Dzar ini menjawab. Kita bawakan artinya ya. Aku pernah mencela seorang dan mencacinya dan menyebut ibunya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, apakah engkau mencelanya dengan menyebut ibunya? Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah para pelayan kalian. Artinya apa? Pelayan-pelayan itu juga saudara kalian yang Allah jadikan berada di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberi makanan kepadanya dari apa yang ia makan. Satu. Dan memberi pakaian kepadanya dari apa yang ia pakai. Dua. Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Ini. Dan jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Ahmad. Jadi perhatian kepada kita, betapa kadang-kadang seorang pembantu ataupun siapapun ya, orang-orang yang bekerja kepada kita, itu pekerjaan-pekerjaan yang berat, lama, ini membutuhkan waktu yang panjang, ini belum selesai digarap. Engkau baringi, engkau terus iki ya, engkau baringi terus kaya, engkau baringi terus psikologi. Coba kira-kira tenaga itu bagaimana kira-kira? Ya Allah, pasti dia mengelus dadanya. Padahal satu saja digarap mungkin bisa memakan waktu setengah hari dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita juga memanusiakan manusia. Dia juga punya perasaan, bukan robot. Dia juga punya lelah. Enten apa mboten sing ngeten iki? Ketoke ra teko. Maka hendaknya kita harus punya kasihan dengan orang-orang di bawah kita. Kalau memang itu diperlukan dia akan pergi, nggak masalah dicatat. Kalau memungkinkan nanti ini, kalau tidak ya sudah. Seperti itu. Jadi ucapkan dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan. Kemudian yang ketujuh, meniatkan di dalam mempekerjakan orang lain itu untuk menolong, ya, baik sebagai pekerja maupun pemilik usaha. Hendaknya meniatkan untuk menolong orang lain, bukan semata-mata mencari keuntungan dunia semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghadapi kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang dia beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Di dalam surat Al-Isra 17 ayat 19. Rasulullah juga bersabda, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Sayangilah penduduk bumi ini, niscaya zat yang di atas langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Rasulullah SAW juga bersabda, "Baina rajulun yamshi fastadda alaihi al-aqsu fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaja faida huwa bikalbin yalhatu yakulu fara min al-uqasha faqala laqad balagha hada mislu alladhi balagha bi." Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, lalu ia merasa sangat kehausan, ya, kemudian melihat seekor anjing. Setelah keluar, ya, dia turun ke sebuah sumur, kemudian meminum airnya. Setelah keluar, dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilat tanah, ya, karena sangat haus. Maka laki-laki itu berkata, "Sungguh anjing ini telah merasakan seperti apa yang aku rasakan tadi." Maka dia turun lagi, mengisi sepatunya dengan air, kemudian digigit. Dia naik lagi ke atas sumur, kemudian memberikan
minum tersebut kepada anjing tersebut, maka Allah berterima kasih kepada mereka, kepadanya. Dalam riwayat yang lain, seorang wanita pelacur ra'at kalban fi yawmin harim qad adla'a lisanu min al-absi. Wanita pelacur ini melihat anjing yang kehausan, mengitari sumur, kemudian juga memberikan air tersebut. Setelah diberikan, kemudian Allah mengampuninya. Maka Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut, kemudian mengampuninya. Para sahabat bertanya, ini yang menjadi syahid pembahasan kita, wahai Rasulullah, apakah kami mendapat pahala karena berbuat baik kepada binatang? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap yang memiliki hati atau nyawa yang basah ada pahala. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, juga Abu Daud. Maksudnya apa? Maksudnya jangankan menolong manusia untuk memberi makan, untuk dipekerjakan sehingga dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada binatang pun itu akan mendapatkan pahala, ya, apalagi kepada manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, juga Abu Daud. Kemudian yang ke-8, memberi kesempatan dan mengarahkan mereka agar bisa beribadah dengan baik. Jadi kebanyakan para majikan, ya, itu mereka tidak memiliki perhatian terhadap hal ini. Maksudnya illa man rahimahullah, kecuali bos-bos yang memang sudah dirahmati Allah. Umumnya, ya, para pekerja itu tidak diperhatikan. Kalau bosnya itu ingin masuk surga, kira-kira anak buahnya ingin masuk surga, betul? Ingin, ya. Mereka juga ingin masuk surga. Oleh karena itu hendaknya para majikan memikirkan hal ini, tidak mengejar keuntungan semata. Banyak para pengusaha tidak menaruh perhatian dalam masalah ini. Para pekerja tidak disuruh sholat, puasa, menuntut ilmu, seakan mereka itu adalah apa? Mesin-mesin pencetak uang yang harus menguntungkan sebanyak-banyaknya. Ya, kalau perlu apa? 24 jam ini non-stop, ya, seperti itu. Bahkan sebagian pengusaha itu keberatan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan karyawannya. Sholat Jumat tidak boleh, sholat tidak boleh, dianggap apa? Merugikan. Ya. Hendaknya menolong mereka di dalam kebaikan dan menjauhkan mereka dari azab neraka. Ma'ruf ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Kenapa? Apapun dan lamanya, seberapapun kalau orang itu memiliki ikatan, seberapapun akrabnya dia memiliki ikatan, kalau tanpa didasari dengan iman, ketakwaan, itu nanti di akhirat tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ini tanbih juga bagi para pekerja yang mereka itu ngawulo atau, ya, mereka bekerja kepada satu majikan meskipun sekian lama, tapi dia tidak apa? Tidak beriman, juga tidak menyuruh untuk taat, maka ini tidak ada nilainya nanti pada hari kiamat. Allah sebutkan, al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, yaitu hari kiamat, sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi nanti orang-orang kafir ataupun orang-orang yang bekerja kepada orang-orang seperti ini, mereka nanti saling menuntut di akhirat, ya, hingga mereka ketakutan. Hendaknya seorang pengusaha berkata kepada para pekerjanya, bekerjalah sungguh-sungguh, tetaplah menjaga ibadahmu baik sholat maupun puasa.
kan seperti itu. Karena saya saksikan Pak, para pekerja-pekerja di tempat-tempat beras, pemoles-pemoles itu kasihan mereka, tidak diberikan haknya. Kadang-kadang justru omsetnya naik, targetnya dikejar sehingga ibadahnya yang dikorbankan. Kasihan. Harusnya pokoknya sing penting posomu, perkara orang kuat lereh. Harusnya seperti itu. Bukan malah sing teman cacah, pokoknya piwai dirangkungke. Nah ini jadinya para pekerja ketakutan mereka, dipecat orang mesti duit kaya. Ini pengusaha harus menyadari mereka juga punya hak. Bila yang kesembilan, membuatnya senang baik dengan hadiah, fasilitas maupun lainnya. Jadi para pekerja mereka juga membutuhkan kebahagiaan di dalam bekerja, bukan terpaksa. Oleh karena itu pengusaha diberi kelonggaran, hendaknya membahagiakan mereka, memberi makan, hadiah, rekreasi dan lain sebagainya. Karena mereka hakikatnya tidak lain adalah dari keturunan yang sama, yang menjadikan kaya mereka karyawan-karyawan ini. Harusnya sadar sebab diantaranya dari karyawan ini. Jangan menganggap mereka itu mau bekerja, tidak memikirkan kesejahteraan mereka. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan dalam satu hadis, "Faman ahabba ayyuzazaha 'anil nari wa yudkhalal jannah faltaqi maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir wal yarti ila nasi alladhi yuhibbu an yuta ilaih." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya dia memperlakukan orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan tahadu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang ke-10, mendengarkan keluhan dan bermusyawarah dengan mereka. Jadi ada kalanya diajak ngobrol, ada kalanya keluhan-keluhan itu didengarkan. Jangan mentang-mentang pengen dadi bos. Gelem wis metu. Jangan sampai seperti itu. Ingatlah bahwasanya kita hidup tidak bisa sendiri. Ini diperintahkan. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Jadi jangan menangi dewi. Kita juga harus memikirkan anak buah tersebut. Karena waktunya ini terbatas. Tentang hal ini kita cukupkan, kita beralih dengan hak pengusaha. Waktunya terbatas, nggak apa-apa. Dapatnya Jadi setelah kita menyampaikan hak pekerja orang yang lemah, kita juga harus mengetahui hak pengusaha atau majikan. Majikan itu juga memiliki hak. Jangan hanya hak pekerja saja yang harus ditunaikan, tapi hak majikan juga harus ditunaikan. Adapun hak tersebut diantaranya secara ringkas ingat waktunya terbatas. Yang pertama, berhak menentukan karyawannya sesuai kelayakan yang dibutuhkan. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta qawiyul amin. Oleh karena itu, salah seorang putri Nabi Syuaib tersebut menyebutkan, wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja, orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas 28 ayat 26. Jadi kita boleh memilih. Ini kriterianya begini, sholat dijaga, pamannya boleh. Juga memilih yang kuat boleh. Kenapa? Karena tugas berat. Dari mana wanita ini tahu Nabi Musa itu kuat dan amanah?
yaitu dari mengangkat tutup sumur yang harusnya diangkat orang 8, itu diangkat sendiri kuat Nabi Musa. Dari mana mengetahui amanahnya? Itu tidak mau berjalan di belakang wanita ini, dia pengen berjalan di depan. Jadi kalau mau belok kanan, dilempar batu ke arah kanan. Seperti itu, amanah, menjaga agamanya. Sehingga tidak sembarang, ya. Oleh karena itu Rasulullah ketika Abu Dzar meminta jabatan saja, ini Abu Dzar itu orang dekat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ala tastamiluni? Ya Rasulullah, apakah aku tidak dipekerjakan ya Rasulullah? Ya, Rasulullah ini menjawab apa? Ya Abu Dzar, innaka dhaifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamah hizzun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adal ladzi alaihi fiha. Rasulullah memberikan penjelasan kepada Abu Dzar ini, wahai Abu Dzar, sesungguhnya apa itu lemah, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat jabatan itu menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang-orang yang mengambilnya dengan haknya serta melaksanakan kewajiban yang ada padanya. Hadis riwayat Muslim. Bisa jadi ketika seseorang itu belum dihadapkan, ya, itu keluar banter diri, kan? Kritik keras, tapi setelah diberi jabatan terus gimana? Melempem. Kan banyak sekali yang seperti ini. Lemah. Bukan lemah fisik saja, lemah mental itu juga lemah. Dan yang kedua, yang lain nanti bisa dibaca sendiri yang punya. Hendaknya, ya, seorang pengusaha berhak membuat peraturan yang wajib ditaati selama hal itu bukan kemaksiatan. Ya, mana Allah menyebutkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dalam hal ini pengusaha itu pemimpin bagi usahanya atau karyawan-karyawannya, itu harus ditaati. Namun hal itu terikat dengan yang ma'ruf, ya. Kalau maksiat tidak boleh taat. Kemudian yang ketiga, pengusaha berhak mendapatkan keuntungan yang halal dari usahanya. Ini kenapa disebut? Ya, karena banyak juga karyawan itu meri, hasad. Wah, untungnya upah lebih juragan ini. Ya memang wajar dia punya usaha, siap dengan resikonya, nggak perlu meri, dewe-dewe catetane kan begitu. Kadang-kadang kan begitu. Bosnya buat ini raumum, yo ben, berarti kok raento, nek bangkrut cuma gulung tikar kabeh. Rasulullah SAW juga menyebutkan qada annal kharaja bid-dhamani. Ya, Rasulullah SAW telah memutuskan bahwa hasil keuntungan itu dibarengi dengan tanggungan resiko kerugian. Jadi yo enek rugine, yo enek patine. Kemudian yang keempat, hendaknya pekerja melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin. Allah sebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa 4 ayat 58. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang bekerja itu hanya baik ketika juragannya itu ada. Bos enek, diape-ape, ketok sregep. Bos wis nyale, wis anyar, wis mulih lho. Barwi turun. Ada ndak yang seperti ini? Banyak. Nah, ini menunjukkan kurangnya sifat muraqabah. Harusnya kita itu diawasi ataupun tidak, itu bersikap baik. Tidak boleh seperti itu. Karena itu dalam hadis disebutkan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fasilu qitla wa idza dhabhtum fasilu dhibha.
Sesungguhnya Allah itu memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Maka kalau kalian membunuh, hendaknya kalian perbaiki cara membunuh atau yang baik. Kalau menyembelih, hendaknya kalian menyembelih dengan cara yang baik. Loh, bila hadis kaitannya perang atau arbeleh? Bukan ya akhi. Hadis ini sifatnya umum. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan segala sesuatu dilakukan sebaik-baiknya. Ini intinya. Adapun perang, adapun menyembelih, ada menajamkan terus. Ini contoh-contohnya. Jadi umum sifatnya. Jadi pekerja ya pekerja yang baik. Bukan kok pekerja mandore dingon. Jeneng kono wis ora iso leren. Mandore lunga wis hanya nyambut gawe sak-sae, nek ngombe, nek ngising, nek pipis, nyebut pamunten kan. Itu kadang-kadang seperti itu mubeng ae. Ada enggak yang seperti ini? Banyak Ini kita itu orang yang sudah ngaji, bedakan. Jadi jadilah orang itu ada atau diawasi ataupun tidak itu sama saja. Jangan ya seperti itu. Rasulullah juga bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyuqanahu." Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, maka dia menyempurnakannya. Ya, jadi dibuat yang sebaik-baiknya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam, Al-Awsat, Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan juga Abu Ya'la dalam Musnadnya, dihasankan Syekh Albani dalam As-Sahihah. Oleh karena itu orang salaf dahulu mengatakan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Jadi kalau orang itu buruk, jangan dianggap hal itu tidak diketahui. Dulu saya punya rekan, Pak. Jadi rekan dia kebetulan bawahan saya itu licik, curang. Jadi dia sebagai operator, karena dulu pernah 4 tahun jadi pengawas POM, jadi saya tahu persis. Jadi kalau musim Lebaran itu senang dia. Jadi kalau kecurkan itu, jadi alat ini kalau tidak diletakkan sampai notok itu sebenarnya masih bunyi tit tit tit, artinya dia belum nol. Ya, memang diganjel ini. Ya, kalau ngisi 100 tidak ditotokkan masih 100 ini. Jadi kalau tiba-tiba orang itu ngisi Pak 300, ini langsung diisikan, berarti yang 100.000 ini masuk kantong. Itu seperti itu liciknya. Bukan hanya 500.000, bukan sampai seperti itu. Ya, kelicikan operator. Itu tapi orang-orang yang memang tidak ngaji. Ya. Juga belum lama ini kakak saya itu punya mobil molen yang pencetak bata. Jadi setiap kali itu solar itu dapat sekian ribu, 70.000 itu biasanya minta tambah 10 liter. Padahal ini masih. Jadi 10 liter ini dibawa pulang, ya, dimakan. Tapi apa jadinya? Orangnya tersebut ya sakit-sakitan. Ya, oleh karena itu kita harus takut seperti itu, ya. Nah, karena terbatas tidak bisa beri contoh-contohnya. Kemudian yang kelima, pekerja harus memenuhi syarat perjanjian yang harus telah disepakati. Jadi kalau pekerja itu kontrak sekian, itu harus dituruti, ditaati. Ya, oleh karena itu Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Tidak boleh kita mengingkari. Sebutkan dalam surah Al-Maidah 5 ayat yang pertama. Allah juga menyebutkan, "Fala man aufa bil ahdihi wattaqaw fa innallaha yuhibbul muttaqin." Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Rasulullah juga menyebutkan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Karena banyak, Pak, bukan hanya orang umum. Sekelas ustaz juga banyak. Dia masuk dalam satu lembaga kontrak 2 tahun.
Ternyata ada iming-iming di sini kamu nanti jadi kepala sekolah, di sini gajinya lebih tinggi. Akhirnya apa? Dengan berbagai cara ini membatalkan perjanjian ini. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bukan hanya orang umum saja. Sekelas ustaz pun kadang-kadang masih terkecoh dengan gemerlap dunia sampai mengingkari janjinya, tidak boleh. Kemudian yang keenam, hak menegur dan memberi sanksi itu boleh ya kepada karyawannya. Jadi kalau tidak benar itu diberi sanksi, dinasihati. Kalau sekarang ya SP pertama, kedua, ketiga ketok wis ra iso dandani, kowe metu dhewe kok tak tokke. Bisa harus saja. Kowe nek metu dhewe ya tak sangoni. Seperti itu ya. Jadi diberi nasihat sebagai bentuk adinu nasihat. Agama itu adalah nasihat, diberi nasihat terlebih dahulu kalau memang bisa diperbaiki. Kemudian yang ketujuh, pengusaha juga punya hak untuk mengganti atau memperhentikan. Asalnya 2 tahun, tapi kalau dia itu melakukan kemadharatan, dia boleh mengganti. Oleh karena itu dalam kaidah fikih, ad-dararu yuzal, ya bahayanya harus dihilangkan. Alasannya apa? Mungkin pertama melakukan pelanggaran berat di tempat bekerja, itu mencuri. Itu pernah Pak dulu. Ya, jadi diberi amanah 2 tahun sebuah perusahaan, kemudian ada salah satu karyawan ini kalau pulang ya, ini di beras ya, itu jokin diisi beras ya, plastik itu dimasukkan kemudian diisi jokin itu beras ya. Nah kalau 5 kilo sudah berapa itu ya, pulang tutup dah pulang, dianggap tidak tahu. Kalau ada pencurian, penipuan, mabuk di tempat kerja, penganiayaan, perbuatan asusila yang lain, bisa dikeluarkan. Ini merusak. Kemudian yang kedua, kalau dia memang mengundurkan diri sendiri, boleh ya, umpamanya tanpa adanya syarat ya. Kalau syarat dia harus memenuhi syaratnya. 3, bisa jadi karena pilot ya. 4, efisiensi atau perampingan tenaga kerja, ini boleh ya. Kemudian yang kelima, memasuki usia pensiun, dia sudah sepuh umpamanya, boleh. Keenam, melanggar peraturan perusahaan, tidak masuk sekian lama, nah, dia merugikan, jaga kira teko pas rene gayan gebrutuk. Nah, ini kan banyak seperti ini. Akhirnya apa? Ya pengusaha memberi ambil kebijakan, ya wes kita ora iso jagake ganti liyane, boleh. Ya. Yang ketujuh, perkhianat, membocorkan rahasia perusahaan. Jadi banyak Pak, di antara para pengusaha itu, mereka itu juga mencuri-curi ya. Dia disuruh kirim bapaknya. Oh tahu rahasianya, dikirimnya di sana. Kemudian pengusaha lain itu beli, bosku kirimnya kemana saja. Nih 1,5 juta untuk satu alamat. Itu sampai seperti itu. Kalau dia sampai membocorkan rahasia-rahasia seperti ini, sudah ini keluarkan, tidak layak. Ini merusak atau sabotase, itu keluarkan, boleh. Kemudian juga memprovokasi lingkungan ya, lingkungan kerja, maksudnya menyebarkan fitnah, kerusuhan ataupun menghasut ya, tanpa alasan yang dibenarkan, boleh. Yang ke-10, bekerja ini meninggal dunia, jelas otomatis berakhir masa kerjanya. Adapun apa yang dipersyaratkan dari pemerintah, hendaknya wajib ditaati, ati Allah wa ati Rasul. Ini sudah jelas. Ini yang saya sampaikan secara ringkas karena waktu terbatas. Mungkin ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan, saya beri silahkan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada yang lain. Monggo. Oke Pak, monggo Pak.